matangin nao maiga di bagasan ruang gede. Amin. Tapu kama pertanyaanata marende maita siap pede nomor 585 ayat 1 dawat ayat 2. Dohot gua ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gua ni ton dipabadia na tumapalangit do tanawan. Amen. Kristus Yesus do naung gabe hapistaran sia debata tuita, gabe hati goran dohot habadiaon, dohot hanuaon. Haleluya. Matang yang maita. Ale Tuhan debata amanami para sirohana sumulu. Saya tak tokihon mahami tu anakmu, asaibana anakuna hami. Lehon madiami hapor seaw nasitong asalon ho sami haposan nami unang loas durian mahaposan tu akan adi hasyanganon ay holan hodo haposan dohot haporusan say asi maroham patudohon tu hami dalam na hatuaon asa jupang hami asi niroham na gudangi alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Epistel di papanginata bornginon iman atar surat di saya Korin onong ayat 12 sahatu ayat 20 marsori mahita majaha salut nado jadi diau alai dan salut marguna salut nado jadi diau alai dan jadi patuduhon ni manang au butuh haido akasi panganon jalan butuh haido akasi panganon angerap kasahoton ni debatado akai ale yang bodagingi unama tu permainanon tu Tuhanima jalan bodaging gido Tuhani alai dipahe debatat do Tuhani laos pahe heon nama nang hita dihabogonai dang dibotohamu ruas ni Kristus do pamatanguna tung pakyok kuma akar ruas ni Kristus si baik ruas ni siula permainanon daoman dan dibotohamu nang gabe sada daging dohot boru na jahat aku sapur tusi aini nado nagabe sada daging do nasida naduai alai napadomu dirina dohot Tuhani gabe sada todi doi dohot ibana mapurus maamung pasining permainan oni nasa dosa na niulani jolma di balian ni daging na do alai namar mainan
mardosa di dagingna sendiri do. Dang diboto hamu dagingmu nado joro nito di perbadia na dibagasak kamu naung jinalomuna siang debata dada hamu napuna dirimuna. Ayarga doamu ditobus dibaini pasangan amuma debata mari tete dagingmuna dohot mari tete tondimuna ay debata do napunai ima saatna martua do akan atumangyon hatani debata jalan na upepsa. Amin. Marendita do sian bukuenden nomor 210 ayat sada do ayat 3. Ali Tuhan Cahobah dibata amanami nama bangsa di Banua Kicang guk puji-pujian madiru ali Tuhan dibata disudi akadin dan dibasam nama nuduhon mulunami di akka arina salaku sahatu sadarion dilihoko hahi pason dilihoko hagoku undi hami bui hami mangulahun akka ulang nami mulai sian nama nubut sahatu godarion pasu-pasu ngai salukutna na ulahun asa masa ngakuan Tuhan di mulu nami jala gabi pasu-pasu ma nang tuaka dengan nami ali Tuhan di patikian muai tanu bima di pandemi COVID-19 kudang do aka namasa hitung-hitungan di korpion songone nang di negara namion atau koma nama masuk-masuk pemerintah nami Presiden Joko Widodo subiaka jajaranna mulai siang dari Kicang Kodina Tumoru asa marbisuk nasida masalah lahu menghubungi negara nami Tuhan tabaima habis suhon dinasida asa subiaka keputusan nah ditetapkan pemerintah nami bui melakukan Tuhan somon keluarga negara nah burju pasu-pasu mah tadu mobi kami mau merayakan
hari kemerdekaan Republik Indonesia 75 tahun. Di paluaso hami Tuhan marlas ni roha atong argugoy masalukna aka rakyat Indonesia laho mengisi kemerdekaan ini di pagasan biar bidaho untuk tu pemerintah jala ui makaholongi akadongan ada uma akahagaoron ada uma nama musai nan somoni aka nanai marjahat tu negara nanion aka nanai mamula-mula asa totong mahami Tuhan di pagasan sada di pagasan satu kesatuan rakyat Indonesia lalu pajoncokon Pancasila, pajoncokon NKRI, harga mati jala bui hami Tuhan di pagasan nama sila golongan nampe di pagasan kebinekaan tunggal ika udang aka agama dohor aka suku dohor budaya atau sah dihoma negara namian Tuhan oma nama masuk-masuk nang sude rakyat Indonesia asa bui hukum hami yang akan nadinggan karena yang sifat reon tarung bima dampak pandemi Tuhan nah urang akan di PHK urang akan dirumahkan dohot nasoda perkari curupe dohot akan nanai belum tikar manang bangkrut di aka perusahaan saya nama paluas Tuhan boima nian dalam dengan muse roda ekonomi di negara namion omana memulihkan asa bui mardalan dengan aka hanguluan di tengah-tengah masyarakat nah postrohanami Tuhan ada uma aka bencana na posisi yang hamion asa bui hami menata kembali masa depan na dumengkan tujuan martonga tokoro hami Tuhan bui manglakoni jala pasu-pasu makna jinaman tangan nami aka ulon nami asa bui mangalihon akana putih menyediakan aturehon rumah tanggaon dohot nang napas sekolahon yang kadang dohot sude tahe nak keperluan asa jupang madame jupang kebahagiaan di tengah-tengah keluarga ali Tuhan naik tuhur pasaton nami salukupna permohonan dia katanyang nami tanyang pangudianon saya manangi hok kami Tuhan sudah aka alu-alu aka masalah nah waduh kami tapi mobil mah di tengah-tengah ni ruas ni huriam pasu-pasu aka rumah tanggaon sudah aka keluarga di huriam Tuhan asa mardami sonang tutup lahok mangulawon aka ulawna tabai mah aka gacang ni umur tabai mah aka halipason tuakana toras asa margugo nasida laho nasari margugo nasida paturehon aka yanakon nasida nang aka yanakon nami pen mulai sanaka na met-met rodi aka magodang oma na mamasuk-masukon lehon mahal pason ni nasida oma Tuhan na paturehon masa depan aka yanakon nami mulai siang tingkat TK, SD, SMP, SMA sahat tu mahasiswa pe doh na mangaluya kapar ganjuan na say oma Tuhan na patuluson saluhut na aka cita-cita patuluson saluhut na aka pakirimon ya kana toras asa jupang silas ni rohak di tengah-tengah ni keluarga pos rohanami odo Tuhan na sauton lomoni roham di tengah-tengah ni pangmatanggaw nami ruas ni kuriam aka danak na sorang say oma na mangalihon urma gudang ihon mahipason hakukuon asa sugot danahi Tuhan anak na
burju anakna biar midaho jala tapai maka sahala wakana koras nabe bui nasida mangalihun aka pendidikan mengajari danahi kata dahoko di tengah-tengah ni hangluana jala bui gabi harap na korsea lehon ma dinasida padaraman lehon ma tapai aka rezeki wakana koras asa bui nasida mencukupi mapalajoi sudah aka kebutuhan keluarga oleh mana Tuhan nang diaka ruas kuriang naik macalo pasu-pasu pabagaston lima pasangan David na 70 do Kristina rilis menulang di tanggal 20 Agustus nanengkon dohot pasangan Onasis Parulian manurung semoninang do korwana Lucy Indah do Siregar di hari Kamis tanggal 20 Agustuson tuhodo pasangan nami Tuhan disudah aka persiapan nasida asa magdalan do linggang jala oma na panatap tu nasida di masa depan ni nasida Tuhan tujuan asa bui nasida gabi keluarga na bahagia keluarga na bahagia di tengah-tengah ni portigion pasu-pasu manang sebina toras nasida galuh asa mangalihun akan ringkan dohot aka pengajaran asa gabi keluarga na berbahagia nasida Tuhan atau sahat di homa sudah nasimita ni rohana nasida napos rohana ni Tuhan pasu-pasu nasida saluh na semuninang was kuriam na marsahid apalah kritikion ima amangtil bantubing na dirawat di rumah sakit mitra keluarga koltak bantubing dirawat di rumah sakit mitra keluarga Tepung Vero Buntung dirawat di rumah sakit Karolus Nyonya Siburian Guru Samosir dirawat di rumah sakit Dohot Rumah Horbo di rumah sakit Omni Hospital Ulomas Dohot Aka Wasni Huriang Naso Kuguari Hami Aka Kuarna Sida Tuhan manangna di rumah sakit manangna di Jabe Oma Tuhan namang gonggomi Torki nasida saluhuna dauni nasida Tuhan asa ipas malum nasida siang parsaitoni buri nasida Tuhan marhite mudarmu nabadiai ali Tuhan Yesus Tuhan nami asa tanggal ma nasa sahid tanggal ma aka virus aka bakteri sian pamatang nasida Tuhan jala pasu-pasu ma aka tim dokter na mangalihun obat na terbaik dohot pasu-pasu ma perawatan nang sian aka keluarga na makaholongi nasida sude aka na dikonsumsi nasida nang aka sepanganon manang bentuk cairan pe oma memperbadiauni Tuhan asa tumibu nasida manung jala mulak tu bagas nabe ganu di bagasan las roha dengan oma sotar patupaho Tuhan asiroham oma na aulihon nasida Tuhan lehon makos ni roha pada wakaganggu ni roha hataputon adau siang nasida lomos alai toktoma kahut nasida dihaporsiona jala marsida tumpulan tuko Tuhan asiroham oma nama lehon hain palson nang disude ruas kuriam dina mamulahun akak ulon nasida ganu manang didiape atong Tuhan saat diho manang ruas ni kuriam na marsitaonon amanami na amang sintua marinus milen bulan nang di Jogo inanami Komaria Guru Saribu Opung Stefani Guru di Arina Salku saya koma na mga puli rohani amanami do keluarga nang peparan napi manang dia Tuhan saya pakot na haposona sida asa tetong tubuh lahu mamulahon aka ulawna tujuron pati roham kirana sida asa tetong marsigatun tuho lehon mahal pasang berkacang nyumur di amanami na bui mangalihon nakabuda nadinkan tu aka peparan na Tuhan bui nasida muse lahu mamulahon aka ulawna tujuron bahan sangat dibuan posturohanan Tuhan oma na mengapun nasida saluhna tanya kau kami nang
pemerintah nami pasu-pasuma nama bumi kami Tuhan semuninang uluan di Huriam nama nami amal pendeta Kosma Nebaho do aka pendeta fungsional semuninang aka pahaladum asal toktong di bagasan hasadauni roha dina manglahon aka ulamu hitung-hitungan aka pelayanan napatulusan sudah aka program-program di Huriam nampe di masa pandemi COVID-19 napostorohan nami Tuhan sudai poma napatulusan mardalan tinggan bahan sangat di luarmu pasu-pasu nang di sudai ruas di Huriam hatam Tuhan nanai hutangi kami gabi buhal nami laho maulon aka ulon nami parbadian marohanan pikiran nami asa tarjalo kami jala homa nama masu-masu nama nami na kosong pendeta muribu pasaribu asa di bagasan Rasni Roha di bagasan atau kami laho majalo hatami Tuhan bahin hamuan nami atau sahat di homa kami buri mahami sudi nasa dosa nami ngaralu pokonan nami asa totong kami nama mamuji pasang pembuarmu nabadiai atau jalma tangang namun di bagasan Kristus Tuhan nami mulia tema roha nami amin. Remega siang UKD nomor 480 sada ayat sada ada ayat 2. Asini rohama dihamu dohon dame sian dibata amata dohon sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Shalom. Hatani dibata dihita matar surat di buku Sada Musa bindu 10 sada ayat sada sahatu ayat sia. Saya akan membacakan firman Tuhan dalam bahasa Indonesia Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear,
lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacaubalaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita jelas sekali mengetahui tentang sejarah kota Babel ini di Kejadian pasal 11. Inilah simbol dari ketinggian hati, ya, kesombongan manusia, sehingga ini disebut dengan Babel. Sehingga disinilah Tuhan mengkacaubalaukan rencana manusia secara terang-terangan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apakah manusia memiliki rencana itu salah? Tidak. Manusia haruslah memiliki rencana dalam menjalani hari-hari dan kehidupannya. Apakah manusia salah untuk menggunakan keahliannya, kepintarannya, kehebatannya untuk masa depan yang lebih baik? Tidak salah. Namun jauh lebih dalam dari apa yang sudah direncanakan dan apa yang dilakukan manusia dengan kepandaiannya, Tuhan tahu isi hati manusia, sehingga sesuai dengan hati manusia itulah Tuhan bertindak. Tuhan memberkati atau Tuhan mengkacaukannya. Di Babel ini, orang-orang pada saat itu dengan keahliannya, kepintarannya, kehebatannya ingin menata budaya baru dalam kehidupan mereka. Kita bisa lihat di ayat 4, di situ dikatakan, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. Nah, ini merupakan rencana manusia. Mereka ingin mendirikan menara, boleh mendirikan rumah, boleh mendirikan sesuatu untuk mempermudah kehidupan manusia, boleh membuat manusia itu semakin nyaman, boleh. Tapi masalahnya di sini ada kelanjutannya. Tuhan tahu isi hati mereka. Bahkan mereka mengatakan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Nah, ini luar biasa. Untuk apa mereka lakukan sampai ke langit? Artinya ada kesombongan di sana, ingin ya beradu atau ingin bersaing dengan yang tinggi dari manusia itu, yaitu yang maha tinggi. Maka itu inilah simbol dari kesombongan dan tinggi hatinya manusia. Rencananya yang baik ternyata motivasinya tidak baik, yaitu kesombongan. Dan yang kedua, bukan hanya itu, tidak berhenti di situ, berlipat ganda motivasi yang salah dari talenta yang mereka miliki untuk tatanan baru kehidupan mereka, yaitu apa? Kelanjutannya. Dan marilah kita cari nama. Ya ampun, apakah mereka tidak punya nama? Ya kan? Kalau bahasa lain, cari muka, ya.
Apakah orang itu tidak punya muka? Gitu. Artinya mereka sudah memiliki nama, memiliki budaya, memiliki status. Kenapa harus mereka membuat sesuatu di luar daripada yang seharusnya mereka miliki? Cari nama. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan mungkin banyak lagi yang dilihat Tuhan jauh lebih dalam motivasi mereka ingin membangun menara di Babel itu, sehingga keputusan Tuhan mengkacaukan mereka dengan bahasa, sehingga berhentilah kerjaan mereka untuk kesombongan mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, luar biasa zaman kita saat ini, zaman yang begitu maju. Ya, saya yakin dan percaya orang tua kita dan bahkan nenek moyang kita sudah banyak berdoa, bahkan sudah banyak mencucurkan air mata, bahkan bekerja keras untuk mengubah nasib kehidupan keluarganya sehingga kita masuk ke dalam era seperti ini. Sangat baik sekali perubahan yang terjadi. Dulu zaman batu, sekarang zaman yang serba otomatis. Begitu baik sehingga kita dapat simpulkan bahwa berbeda dengan budaya yang akan diciptakan oleh orang-orang di Babel, pasti era ini adalah era yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan era ini juga dikatakan sebagai era revolusi industri 4. Berarti ada revolusi industri 1, 2, 3 sehingga harus jadi 4. Kenapa kita sampai ke era industri 4? Berarti rangkaian sejarah kehidupan itu diberkati Tuhan. Karena apa? Semakin maju dan meningkat, tidak dikacau balaukan seperti Menara Babel. Maka itu syukurilah kita yang hidup di zaman ini. Tanda-tandanya begitu banyak perubahan dari era revolusi yang zaman batu dulu ke revolusi industri yang pertama. Kalau boleh saya sampaikan, ya, bahwa revolusi industri yang pertama itu ditandai dengan perubahan pembuatan barang dari tangan ke mesin. Nah, jadi dari handmade ke mesin. Jadi gampang, manusia jadi gampang. Itu revolusi industri yang pertama tahun 1750 sampai 1830. Kemudian beralih lagi ke revolusi industri yang kedua, yaitu 1870 sampai 1900. Ditandai dengan kemajuan transportasi dan produksi massal yang dibuat secara besar-besaran dan banyak dan cepat. Kemudian revolusi yang ketiga ditandai dengan pengenalan komputer dan elektronik digital. Nah, kita mengenal yang namanya komputer, semuanya serba digital. Dan sekarang revolusi industri yang keempat, yang mana disebut dengan era disrupsi, ya, penuh dengan inovasi yang bergerak super dinamis dan serba terkoneksi satu dengan yang lain. Seakan-akan bumi yang besar ini seperti kampung yang kecil. Kita bisa berhubungan dengan orang di luar negeri sana seperti bertatapan muka. Dan banyak perubahan terjadi dan kita nikmati sekarang. Dan terlebih-lebih percepatan revolusi industri 4 ini dengan adanya COVID-19, di mana orang semua dipaksa untuk online, untuk bisa mengerti dunia maya, sehingga kita terjun ke dua dunia, yaitu dunia nyata, dunia maya. Maka itu, apa sikap dan peranan kita untuk mengisi teknologi era di zaman kita hidup saat ini? Kalau di zaman Babel, mereka lakukan itu dengan motivasi yang penuh dengan tinggi hati dan juga untuk keuntungan diri sendiri dan merugikan banyak orang. Sekarang, hendaknya ketika kita hidup di zaman teknologi yang katanya maju, marilah kita masuk di dalamnya dan mempergunakan teknologi itu dengan memanfaatkannya dengan hal yang positif dan dengan yang baik. Biarlah dengan teknologi yang ada itu menjadi sarana bagi kita memuliakan nama Tuhan, menjadi saksi bagi banyak orang. Jangan memakai teknologi itu dengan hal yang negatif, tapi lakukanlah itu dengan yang positif. Ya, banyak orang mempergunakan
teknologi itu, budaya baru, era ini dengan yang negatif? Sebenarnya kita bisa, tapi apa gunanya? Nah, sama seperti Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal 6 tadi dalam epistel kita. Dia bisa lakukan segala sesuatu, tapi apa gunanya? Kalau tidak ada gunanya, tidak usah dilakukan. Tahan. Ya, sebenarnya kita bisa melakukan segala sesuatu untuk menunjukkan bahwa kita hebat, tapi penguasaan diri dalam teknologi sangat penting kita lakukan di zaman ini, karena kita hidup di dalam dua dunia yang mana itu adalah identitas kita, baik secara nyata dan orang juga bisa menilai kita secara maya. Itu identitas kita. Maka itu ketika kita mempergunakan teknologi di era ini, maka yuk jangan kita ikut-ikutan seperti dunia ini yang memberitakan kabar-kabar yang tidak benar, kabar hoax, ujaran kebencian, postingan yang melecehkan dan merendahkan orang lain yang sering kita lihat di media sosial. Persoalan semakin kompleks dikarenakan pihak-pihak yang bermasalah. Ya, ada orang bermasalah, apakah itu pemerintahan, apakah itu keluarga atau gereja. Diadukan perselisihan itu di dunia maya sehingga orang lain tahu. Kita dengar beberapa gereja terkuak. Kita mendengarkan ada perselisihan di mana-mana. Kita sedih. Padahal kalau itu tidak diberitakan, kita tidak tahu, dan kita pasti yakin dan percaya dengan tulus berdoa kepada Tuhan supaya semakin mulialah nama Tuhan. Tapi ternyata ketika ada orang-orang yang memberitakan dengan perselisihan dunia nyata menuju ke maya, maka membuat banyak orang merasakan kesedihan dan bahkan tidak baik untuk menjalani hari dan kehidupannya. Oleh karena itu, apapun media sosial dalam dunia maya yang kita geluti selama ini, baik itu Facebook, baik itu WhatsApp, Twitter, Instagram, ya, yang viral, mari kita menjadi pendamai, baik pendamai secara pribadi maupun di dalam setiap akun-akun dalam dunia maya kita, media sosial kita, sehingga kita ikut mengkontrol orang lain supaya bisa mengendalikan diri. Justru saat-saat yang seperti inilah dibutuhkan anak-anak Tuhan dinyatakan melalui damai sejahtera yang ditunjukkan di tengah-tengah dunia ini. Jangan ikut-ikutan dunia melalui media sosial yang selalu mencaci, yang selalu menjelek-jelekkan. Mari kita maju bersama dengan hal yang positif, supaya kita tidak menjadi korban bagi orang lain dan mengorbankan orang lain. Ya, apalagi pernah kita dengar ya, baru-baru ini ada orang menggunakan dengan negatif media sosial, salah satunya WhatsApp ya. Nah, banyak korbannya, ada penipuan melalui akun di WhatsApp. Hati-hati. Terkadang begitu. Sekarang banyak orang mempergunakan ilmu, pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan pribadi-pribadi, ya, diambil profil kita lalu mengatasnamakan kita, menghubungi orang lain dengan mengatakan pinjam uangnya, minta uangnya, bantu, tolong karena anak saya sakit, masuk rumah sakit dan sebagainya, sehingga tergugah dan tertolong. Benar niat kita baik, ternyata pertolongan kita tidak tepat sasaran, ternyata penipuan terjadi. Nah, maka itu siapapun kita, mari bersama-sama kita menjadi contoh teladan saksian dengan motivasi yang baik, yang positif, penuh kreatif, menunjukkan itu di era ini sehingga berkat Tuhan tercurah bagi kita. Namun kalau ada motivasi yang jahat, Tuhan tidak akan tinggal diam. Seperti menara Babel dihancurkan melalui bahasa-bahasanya sehingga ditinggalkan oleh banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita di zaman ini, kiranya kita semakin bijak memakai peranan kita dengan sikap-sikap yang betul-betul menyatukan banyak orang, menyirami hati dengan keteguhan dan menjadi penghibur bagi banyak orang,
di tengah-tengah COVID-19 yang penuh dengan ketidakpastian, kesusahan, kesulitan, dan duka cita. Kita hadir, maju, menggunakan teknologi yang ada, menggunakan apa yang kita punya, supaya menjangkau banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Engkaulah pemilik sejarah, yang mana awal penciptaan sampai saat ini Engkau ada. Engkau menyaksikan dan bahkan memberkati umat Tuhan yang selalu menunjukkan usaha, sikap, peranan untuk memuliakan nama Tuhan. Demikian juga dengan kami Tuhan, gereja-Mu. Kami hadir dengan motivasi yang betul-betul tulus untuk memuliakan nama Tuhan. Apapun rencana-rencana dari anak-anak Tuhan, umat Tuhan, dimanapun berada, kiranya Tuhan memberkati. Apapun pekerjaan mereka, Tuhan buatlah itu berhasil. Apapun usaha mereka, buatlah usahanya mengalami keberuntungan. Apapun rencana-rencana mereka, kiranya tercapai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jauhkanlah tinggi hati, jauhkanlah sikap yang negatif, supaya hidup kami tidak terkacau balaukan seperti Babel yang kami baca hari ini. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan dan mampukan kami bersatu hati untuk melakukan hal yang baik, mengukir sejarah yang baik di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah negara yang Tuhan tempatkan kami pada saat ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita siang buku ende nomor 400 tolu ayat 1 dan ayat 2 luhut papungu pelian. Ale amanami na di Banua Gijang, saya binar badia magwar, saya Roma harajaon, saya saud malong irohang di Manutungaun somong na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarin hamu dua siapari, saya sama dosa nami somong panesa nami, di dosa didongan namar dosa Tuhami, unang hami togi hotu panghujunan, palua mahami siang pangagu, ayhodo na punah harajaon, dohot hagogoon, romi hasangapon saliling-lilingna. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot holong di rohani di bata mata, dohot parsa orang itu di perbadiama mandungani hamu sadu. Nah. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.